Optimalisasi penggunaan sumber-sumber energi dalam negeri selain minyak dan gas menjadi salah satu cara untuk menjawab kebutuhan energi yang semakin tinggi. Bagaimana upaya ini dapat diwujudkan? Saya Andini Effendi, inilah Prime Talk. Kebutuhan bahan bakar minyak yang cukup tinggi di tengah cadangan bahan bakar fosil yang kian menipis adalah salah satu isu utama dalam upaya mewujudkan ketahanan energi nasional. Berbagai upaya dilakukan untuk menjawab tantangan ini. Salah satunya adalah dengan kebijakan penggunaan bioenergi, termasuk di dalamnya bahan bakar B20. Selain bahan bakar berbasis minyak dan gas, Indonesia adalah negara dengan berbagai potensi dan sumber daya energi lain belum sepenuhnya dioptimalkan. Bagaimana seharusnya kebijakan dan pengambilan strategi bisnis dan penggunaan sumber energi dalam negeri dapat dioptimalkan adalah bahasan utama dalam Pertamina Energy Forum 2018. Secara khusus, Pertamina Energy Forum yang juga bagian dari rangkaian HUT Pertamina mengangkat tema Unleashing Domestic Resources for Energy Security. Acara ini akan dihadiri sejumlah pembicara dan panelis dari berbagai pihak yang terkait dengan energi dan pengelolaannya. Mulai dari pengambil kebijakan di sejumlah kementerian, praktisi dari perusahaan nasional dan multinasional, serta para pakar di bidang energi dan finansial akan hadir dan memberikan pemikirannya. Untuk membahas upaya pemanfaatan sumber-sumber energi dalam negeri dan bagaimana tantangan untuk mewujudkan ketahanan energi nasional, kita akan berbincang dengan Direktur Utama PT Pertamina, Ibu Nike Widiawati. Selamat datang di Prime Talk, Ibu Nike. Ibu Nike, kalau kita bicara soal ketahanan energi, sebenarnya yang sudah dilakukan Pertamina saat ini seperti apa sih? Karena mengingat kebutuhan BBM kan juga terus meningkat begitu. Apa Bu yang sudah dilakukan? Iya, jadi kalau kita lihat demand dari BBM itu kan naik terus. Tapi di sisi lain sumber daya kita juga ada batasnya. Jadi yang kita lakukan sekarang bagaimana kita meningkatkan produksi nasional. Baik dari sisi upstream maupun dari sisi kilang. Jadi itu kita lakukan di sisi upstream hari ini produksi Pertamina itu sekitar 40% dari produksi migas nasional untuk upstream. Dan dari kilang hari ini kapasitas install capacity kilang kita adalah 1 juta barel per hari, tetapi kebutuhan atau demand ini hari ini sudah hampir mencapai 1,4. Jadi oleh karena itu kita harus tingkatkan produksi baik di upstream maupun di kilang itu sendiri. Dan kalau kita kemarin ini yang terakhir juga ada soal rencana revitalisasi kilang di Balikpapan begitu, dan juga ada 2 blok yang sudah diserahkan juga oleh Pertamina. Ini sudah sampai di mana ini untuk juga ketahanan energi kita juga kan tentunya nantinya. Sudah sampai di mana Bu soal revitalisasi untuk di kilang jadi Kalimantan kita ada rencana untuk menaikkan kapasitas kilang dari kapasitas 1 juta barrel per hari itu menjadi 2 juta, jadi double capacity. Dan yang proyek pertama yang akan segera kita bangun adalah di Balikpapan. Proyek ini kapasitasnya adalah 350.000 barrel per hari. Ya kita rencanakan di bulan Desember ini kita akan signing untuk mulai kontrak sehingga tahun depan kita mulai start the project. Ya, kemudian dari sisi upstream sendiri ada beberapa WK wilayah kerja upstream yang sudah hari ini dioperasikan oleh Pertamina dan ini akan terus meningkatkan kapasitas dari upstream Pertamina migas. Jadi sebelumnya kita ada sekitar 19% kapasitas, hari ini adalah 40%. Nanti setelah rokan kemudian kita operasikan mulai 2021 produksi Pertamina akan mencapai 60% dari kapasitas migas nasional. Nah, dari hal-hal ini yang sudah dilakukan gitu Bu, sebenarnya tetap masih bisa mencukupi atau tidak kebutuhan BBM yang tadi saya katakan terus meningkat gitu sebenarnya? Iya, belum. Jadi kalau kita konsep tadi ketahanan harus dilanjutkan juga dengan kemandirian dan kedaulatan. Karena konsep ketahanan, kalau kita kemudian kita tambah dengan import sehingga cadangan atau stok nasional meningkat, kita bisa sebut bahwa itu ada ketahanan. Tetapi kalau kita kemudian maju lagi selangkah ke arah kemandirian dan kedaulatan. Artinya apa? Kita harus juga mengoptimalkan sumber-sumber energi yang dimiliki di negeri ini. Oleh karena itu, ini kita kemudian melakukan pengembangan ke arah sana juga. Bukan hanya dari energi yang fosil, tapi juga energi baru dan terbarukan yang sumber
dayanya kita miliki di negeri ini. Ada beberapa hal ini, salah satunya bioenergi yang juga menjadi pembahasan juga nanti di Pertamina Energy Forum. Nah, sebenarnya tantangan terbesarnya apa nih Bu kalau kita menggunakan let's say kayak bioenergi ini? Apa sih sebenarnya yang menjadi challenge terbesar untuk kita lakukan ini? Ya, sebetulnya sumber-sumber untuk bahan baku untuk bioenergi kita punya banyak sekali ragamnya. Dan kita juga punya demand, tapi yang kita perlukan adalah research and technology. Jadi yang kita perlukan hari ini karena riset perlu waktu, kita harus melakukan teknologi selection yang tepat, yang bisa kemudian mengolah sumber-sumber energi nasional ini kemudian menjadi produk-produk BBM. Tapi dan sudah juga LPG. dilakukan juga kan saat ini? Ya, kita sudah mulai melakukan itu dan sesuai dengan kebijakan pemerintah per 1 September 2018 kita sudah mengimplementasikan full B20. Jadi kita campur ya biodiesel dengan 20%. Nah, terobosan dari Pertamina sendiri adalah kita akan segera membangun B100 malah. Jadi apa itu ada B100? ya. Jadi kilang di Dumai dan di Pelaju yang kilangnya ini sebetulnya sudah lama dibangunnya, itu salah satunya ada yang dibangun tahun 1947. Ini kita akan kita akan konversi menjadi bio refinery, green refinery. Jadi yang menghasilkan green fuel dan juga green after itu dari CPO. Oke. Sehingga bahan baku CPO yang hari ini kita miliki banyak, itu kita bisa konversikan, kita bisa olah menjadi green fuel. Oke. Mungkin juga buat orang Indonesia nggak terlalu fasih gitu ya Bu ya, karena kan kita selalu menggunakan fossil fuel di mana-mana. Untuk mengintroduce bioenergi ini begitu, ini juga menjadi tantangan tersendiri tentunya bagi Pertamina. Betul. Dan kita sudah mulai sebetulnya dari mulai B5%, B15 dan yang sekarang B20. Tentu ini harus ada keselarasan antara Pertamina sebagai supplier dan juga dari masyarakat sendiri atau dari industri sebagai pengguna. Karena kan kemudian dari sisi mesin dan sebagainya juga harus bisa menggunakan B20. Dan yang paling penting adalah regulasi. Karena itu juga penting. Bagaimana kita mengakselerasi penerapan ini. Jadi kalau kita belajar dari negara sahabat kita Brazil, bagaimana kemudian sumber energi lokalnya, mereka menghasilkan ethanol fuel yang kemudian dikembangkan sekarang menjadi produsen terbesar dan berhasil mengimplementasikannya. Nah ini besok di forum energi itu kita mengundang juga dari pemerintah Brazil untuk sharing kepada kita semua, baik itu kepada regulator maupun kepada pelaku bisnis maupun kepada user, pelanggan. Bagaimana kemudian negara Brazil berhasil mengembangkan itu. Saya ingin bicara lebih lanjut lagi soal tentunya pendistribusiannya. Kalau B20 ini nantinya seperti apa, kendalanya seperti apa Bu di lapangan. Tapi kita harus break terlebih dahulu, tetaplah bersama Prime Talk. Masih bersama Direktur Utama PT Pertamina, Ibu Nike Widiawati. Ibu Nike, tadi kita bicara soal B20. Sebenarnya kalau kita bicara challenge-nya untuk pendistribusiannya, di lapangannya itu tuh seperti apa, Bu? Iya, jadi hari ini kan B20 itu adalah kita campur. Jadi bukan merupakan produk dari kilang. Sehingga produk kilang itu kita campur dengan FAME. Sehingga disitulah challenge-nya bagaimana kemudian proses distribusi atau penyaluran dari supplier FAME ke TBBM atau storage BBM kita. Kita punya 112 lokasi untuk storage BBM. Hari ini yang sudah bisa disuplai FAME-nya itu baru 60 lokasi. Karena masalah kesiapan infrastruktur tentunya. Nah untuk itu sekarang kita coba lagi optimalkan lagi dengan pemerintah, kita sudah sepakati sekarang dipersempit lagi menjadi 25 lokasi termasuk dicampur di kilang. Sehingga kita optimalkan infrastruktur yang ada, dermaga-dermaga yang ada challenge juga menambah storage. Tapi ini merupakan kerjasama nanti bisa dengan BUBBN-nya itu sendiri. Ada target mungkin dari Pertamina supaya ini jumlahnya sekarang baru 25 begitu, ada target tertentu supaya lebih menyeluruh lagi di Indonesia? Iya, sebetulnya idealnya kalau mau distribusinya merata itu ya di seluruh 112 TBBM, tapi kembali lagi mengenai
ada satu lokasi yang volumenya terlalu kecil, sehingga kalau diangkut dengan kapal, dengan sekali itu mungkin kurang efisien. Baik. Sehingga sekarang kita coba cari jalan tengah, itu disalurkan.